Ramalan Jayabaya, salah satu nubuat kuno yang berasal dari Raja Kediri di abad ke-12, hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan analisis di kalangan sejarawan, ekonom, dan masyarakat Indonesia. Salah satu ramalannya yang paling sering dikaitkan dengan kondisi modern adalah prediksi tentang melemahnya ekonomi dunia, termasuk Indonesia, pada tahun 2025. Dalam berbagai penafsiran, disebutkan bahwa tahun tersebut akan diwarnai dengan tingginya pengangguran akibat pesatnya perkembangan teknologi yang menggantikan peran manusia di berbagai sektor pekerjaan. Apakah ramalan ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Bagaimana fakta-fakta ekonomi dan teknologi saat ini mengarah pada kemungkinan tersebut? Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi Jayabaya dalam konteks ekonomi Indonesia 2025, dengan melihat tren otomatisasi, pertumbuhan pengangguran, serta langkah antisipasi yang bisa diambil. Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun-tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi. Ia terkenal dengan ramalan-ramalannya yang tertuang dalam Serat Jayabaya, atau Jangka Jayabaya, yang diyakini banyak orang memiliki akurasi tinggi dalam memprediksi peristiwa besar di Nusantara. Salah satu ramalannya menyebutkan, wong cilik pada susah, akeh pangangguran, mangan ga mangan sing penting ngumpul, teknologi akeh sing njajah, manungsa diganti mesin. Artinya, rakyat kecil akan menderita, banyak pengangguran, makan atau tidak yang penting berkumpul, teknologi semakin menguasai, manusia digantikan mesin. Ramalan ini sering dikaitkan dengan era disrupsi teknologi, di mana otomatisasi dan kecerdasan buatan, AI, mulai mengambil alih pekerjaan manusia. Berdasarkan data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5%, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam, 6-7%, atau Filipina, 6-6,5%, Indonesia tertinggal. Faktor penyebabnya antara lain ketergantungan pada ekspor komoditas, minyak, batu bara, sawit, yang harganya fluktuatif, daya saing industri manufaktur yang masih rendah juga menjadi penghambat utama, infrastruktur digital yang belum merata semakin menghambat transformasi ekonomi. Jika tidak ada terobosan besar, prediksi Jayabaya tentang ekonomi yang melemah di 2025 bisa menjadi kenyataan. Menurut laporan World Economic Forum, WEF, sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan otomatisasi pada 2025. Sektor yang paling terdampak adalah manufaktur, di mana robot dan AI menggantikan buruh pabrik. Industri perbankan dan fintech juga mengalami perubahan drastis dengan layanan digital yang mengurangi kebutuhan teller dan customer service. Sektor retail dan logistik tidak luput dari dampak ini. E-commerce dan gudang otomatis mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Transportasi juga terancam dengan hadirnya kendaraan otonom dan drone delivery yang menggeser peran sopir dan kurir. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka, TPT, Indonesia pada Februari tahun 2023 mencapai 5,45%, 7,9 juta orang. Jika otomatisasi terus berlanjut, angka ini bisa melonjak di atas 8% pada 2025. Masalah utama Indonesia bukan hanya hilangnya lapangan kerja, tetapi juga ketidaksesuaian skill pekerja dengan kebutuhan industri digital. Riset LinkedIn, 2023, menunjukkan bahwa 67% perusahaan kesulitan mencari talenta digital seperti data analis, AI spesialis, dan ahli cloud computing. Yang lebih memprihatinkan, hanya 12% tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat menengah tinggi. Jika tidak ada percepatan pelatihan, pengangguran struktural akan semakin parah. Pemerintah perlu meningkatkan akses internet di daerah tertinggal untuk memastikan transformasi digital merata. Pelatihan coding, AI, dan big data untuk UMKM harus diperbanyak. Selain itu, insentif bagi startup yang menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi juga penting untuk mendorong inovasi. Ketika pekerjaan formal berkurang, sektor kreatif dan UMKM digital bisa menjadi penyelamat. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia,
dan TikTok Shop membuka peluang usaha mikro. Konten kreator seperti YouTuber dan podcaster menjadi profesi baru yang menjanjikan. Ekonomi hijau seperti renewable energy dan ekoturism juga menyerap tenaga kerja. Kurikulum sekolah dan vokasi harus fokus pada STEM, Science, Teknologi, Engineering, Math, untuk mempersiapkan generasi muda. Pelatihan reskilling dan upskilling bagi pekerja yang terancam PHK juga penting. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, dan GoTo untuk program sertifikasi bisa menjadi solusi jangka panjang. Beberapa negara telah berhasil mengantisipasi dampak negatif otomatisasi terhadap ketenagakerjaan. 1. Singapura melalui program Skills Future, pemerintah Singapura memberikan kredit pelatihan senilai $500 Singapura kepada setiap warga negara untuk mengikuti kursus peningkatan keterampilan. Hasilnya, tingkat pengangguran tetap rendah di kisaran 2% meski adopsi teknologi tinggi. 2. Jerman model pendidikan vokasi, dual system, yang menggabungkan sekolah dengan magang di perusahaan berhasil menciptakan tenaga kerja terampil. Sistem ini membuat Jerman memiliki tingkat pengangguran pemuda terendah di Eropa. 3. Korea Selatan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, R&D, teknologi membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan inovasi tertinggi. Kebijakan ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor high-tech. Perubahan besar dalam lanskap ketenagakerjaan akibat otomatisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. 1. Kesenjangan sosial yang melebar. Transformasi digital berpotensi memperlebar jurang antara kelompok terampil yang mampu beradaptasi dengan mereka yang tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor digital rata-rata 3-5 kali lebih tinggi dibanding pekerja sektor tradisional. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan meningkatkan tensi di masyarakat. 2. Krisis identitas pekerja. Banyak pekerja, terutama yang telah lama berkecimpung di industri tradisional, mengalami krisis identitas ketika keahlian mereka tiba-tiba menjadi tidak relevan. Survei Kementerian Ketenagakerjaan, 2023, menemukan bahwa 42% pekerja yang terkena PHK akibat digitalisasi mengalami gejala depresi ringan hingga sedang. 3. Perubahan struktur keluarga. Budaya kerja remote dan gig ekonomi mengubah dinamika keluarga tradisional. Anak-anak muda kini cenderung memilih pekerjaan fleksibel daripada pekerjaan tetap, yang berdampak pada pola pengasuhan anak dan nilai-nilai keluarga. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, era disrupsi teknologi juga membuka peluang baru. 1. Bangkitnya ekonomi kreatif digital. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif digital. Menurut data Kemenparekraf, nilai ekonomi kreatif Indonesia tumbuh 12% per tahun, dengan kontributor utama berupa aplikasi dan game developer desain digital dan animasi, konten kreator digital esports dan industri streaming. 2. Revolusi sektor informal. Teknologi memungkinkan sektor informal naik kelas. Pedagang kecil kini bisa menjangkau pasar global melalui platform e-commerce. Data TikTok Shop menunjukkan 65% pelaku UMKM mengalami peningkatan omset setelah beralih ke digital. 3. Munculnya profesi baru. World Economic Forum memprediksi akan muncul 97 juta pekerjaan baru di bidang spesialis AI dan machine learning, analis data besar, spesialis keamanan siber, desainer pengalaman pengguna, UX, ahli robotika. Ramalan Jayabaya tentang ekonomi yang melemah di 2025 bukanlah takdir mutlak, melainkan peringatan agar Indonesia bersiap menghadapi disrupsi teknologi. Jika langkah antisipasi dilakukan sejak sekarang, seperti percepatan transformasi digital, peningkatan skill tenaga kerja, dan penguatan UMKM, maka gelombang pengangguran bisa diredam. Namun, jika pemerintah dan masyarakat lamban beradaptasi, prediksi Jayabaya tentang banyak pengangguran dan manusia digantikan mesin bisa menjadi kenyataan. 2025 adalah ujian besar bagi ketahanan ekonomi Indonesia di era otomatisasi.
Dengan belajar dari keberhasilan negara lain dan menerapkan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif di masa depan. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang berkeadilan.